Tanda orang yang menyala imannya. Orang mukmin yang menyala iman di dadanya, amalnya akan disertai kesabaran. Duduknya ingin menimba ilmu, diamnya demi keselamatan. Akan merahasiakan apa yang diamanatkan kepadanya sekalipun kepada teman dekatnya. Tidak akan menyembunyikan kesaksian bagi orang yang jauh. Tidak berbuat kebenaran karena ria dan tidak meninggalkan karena malu. Jika dipuji ia takut pujian, dan segera memohon ampun ke hadirat Allah terhadap apa-apa yang tidak mereka ketahui tentang kepribadiannya. Dan tidak melayani perbuatan bodoh yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Sebab orang mukmin yang menyala imannya itu percaya setiap perbuatan dicatat malaikat, dan setiap perbuatan ada balasannya. Iman itu ada di hati, seperti pelita, bisa cahayanya terang dan redup, tergantung hati bersih dan kotor, juga asupan minyaknya tambah apa tidak. Kata Nabi, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jadi perbaharui imanmu dengan zikir la ilaha illallah. Jadi di amalan pondasi kan telah ditulis jadi zikir. Dan melihat kisah Nabi Ibrahim, maka diambil kesimpulan mempertebal iman itu juga lewat berpikir, bagaimana Allah menjalankan diri kita. Coba kamu bayangkan perjalanan hidupmu. Bayangkan satu demi satu, betapa kuasa Allah mendominasi. Dan lebih penting lagi mengukuhkan iman adalah dengan bukti ainul haq. Lakukan pendekatan dengan zikir, upayakan terus setiap waktu. Misal kamu baca basmalah, tanpa henti dalam hati dan terus, walau sedang aktivitas sehari-hari, selain dalam WC, nanti Allah akan menunjukkan kejadian di luar nalar, tapi itu nyata atas kuasa Allah, seperti Allah menunjukkan pada Nabi Ibrahim, cara menyatukan 4 ayam yang dipotong-potong kemudian hidup lagi. Jadi butuh melihat yang nyata dari sesuatu yang di luar keseharian, sehingga iman itu menyala seperti matahari. Kemudian iman itu bisa menerangi orang lain, yang hatinya dalam kegelapan. Matahari tanpa bergerak dapat menerangi apalagi bergerak. Manusia yang imannya kuat lebih kuat cahayanya dari matahari. Bahkan Nabi mengatakan, andai cahaya iman para umatku diperlihatkan sedikit saja, maka dunia akan terang benderang. Yakin di dalam hatimu itu tidak bisa menyala sendiri tanpa kamu menyalakannya dengan sumbu minyak. Sumbu dan minyaknya adalah kamu melakukan amaliyah sampai kamu melihat hasil atau buah manis dari amaliyahmu. Ketika kamu melihat buah manis amaliyahmu, maka kamu melihatnya itu dinamakan ainul yakin, melihat dengan mata keyakinan. Ketika melihatmu pada buah berulang-ulang, maka di hatimu akan menjadi keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat itu dinamakan hakul yakin, dan itulah yang menjadi sumbu atas iman di hatimu, lalu menjadi menyala iman. Makin besar sumbunya, makin besar menyalanya api iman, dan nantinya akan menerangi bukan hanya dirimu, tapi juga orang lain di sekitarmu. Kamu tak perlu berusaha menerangi orang lain, tapi orang lain akan merasakan disuruhi cahaya iman dari dalam hatimu. Jika iman itu cahaya, maka jagalah api keyakinannya. Jaga terus, jangan sampai padam. Kalau bisa tiap hari menyala semakin besar, agar tak hanya memberi penerangan untukmu sendiri, tapi juga keluarga dan orang sekitarmu. Di dunia ini hidup itu tak lama. Jika kita tak bisa membangun dan beramal untuk orang lain, setidaknya beramallah untuk akhirat bagi diri sendiri. Artinya setidaknya berbuatlah yang tidak mencela orang lain, dan bersikap yang merugikan diri sendiri, yang membuat diri sendiri disiksa di akhirat.
setidaknya berbudi pekerti yang baik dan benar, berkata yang baik dan benar, seminim-minimnya untuk diri sendiri, bicara kita, tindakan kita tidak menyakiti orang lain. Itu tanda di batiniah kita ada imannya, ada iman, ada rasa percaya, bahwa setiap ucapan dan tindakan kita itu akan dihisab, diperhitungkan di hadapan Allah, percaya bahwa nanti ada hari kiamat, ada hari pembalasan. Jika yang kita lakukan baik, maka baik pula yang akan kita dapat, dan jika kita jahat, lisan kita jahat, tindakan kita jahat, tangan kaki kita jahat, hati pikiran kita jahat, semua akan diperhitungkan di hadapan Allah. Karena percaya dan yakin karena ada iman di hati, maka kemudian tandanya adalah kita akan menjaga lisan kita akan menjaga perbuatan kita, bahkan kita akan menjaga hati dan pikiran kita dari perilaku jahat. Ukuran dan tidak adanya iman di diri kita itu tandanya kita baik atau buruk budi pekerti kita. Makin tidak ada iman di diri kita, maka makin buruk perilaku budi pekerti kita. Tandanya makin menyala iman kita itu, maka akan makin baik budi pekerti kita. Makanya Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Maksudnya ia menyempurnakan keimanan di batin kita. Biarkan diri melangkah jauh, dan banyak waktu harus ditempuh, walau sebenarnya dekat yang kita gapai, tapi perjalanan harus bernilai. Pengalaman itu akan meluaskan pandangan, dan bisa banyak mengambil keputusan, agar tak membosankan hari, dan hati tak pernah sepi. Walau sebenarnya semua kejadian itu porosnya sama, mengukuhkan atau tidak pada iman kita. Jika tak menguatkan iman itu namanya sia-sia. Jika menguatkan iman itulah perjalanan yang bermakna. Jika kau terluka, itu amat wajar adanya. Selama kau manusia, sebenarnya kita hanya perlu menjadi sawah yang rela dicangkul petani, sebab hanya dengan ikhlas dan rela sesuatu itu akan bisa berarti. Biarlah terbalik-balik tanah hatimu, dan didapat kesuburan untuk ditanami, di mana hikmah tercipta, kelembutan ilmu terasa, lalu dari lisanmu yang keluar hanya kata bijak, di mana semua telinga mengharap kau hangatkan dinginnya waktu, dan kau redakan panasnya hari. Aku tak akan berhenti melangkah, sekalipun tak tergambar hasil yang tak pasti. Hidup tak harus mengerti baru dijalani, tapi dijalani saja. Apa yang tercipta akan menjadikan kita dewasa. Berusaha saja cahaya hati selalu menyala. Apa yang kita usahakan dengan ikhlas tak akan sia-sia. Semakin banyak yang kita usahakan, akan makin banyak cobaan untuk mengukur kadar keikhlasannya, dan nanti buah yang manis akan terpetik di masa yang sama, yaitu masa kita bahagia. Orang-orang utama kenapa bila membaca Al-Quran itu mereka menangis, seperti Abu Bakar. Ketika membaca Quran itu akan terdengar suara air direbus di hatinya. Bagaimana jika Umar bin Khattab itu membaca Quran akan tercium bau daging terbakar, karena terbakarnya hati takut pada Allah. Mata adalah mata airnya hati. Jika mata menangis karena hati yang takut pada Allah, seperti tanah yang keluar airnya, karena menunjukkan tanah yang subur. Mata yang keluar airnya karena hati yang takut pada Allah menunjukkan menyalanya iman dalam hati. Iman menyala sehingga menerangi yang sebelumnya tak terlihat menjadi terlihat, yang samar menjadi jelas. Juga arti Al-Quran yang lembut-lembut itu tertangkap dari pembaca kepada pendengar, seperti orang yang menggoyang meja, orang yang duduk dengan orang yang menggoyang meja, maka akan ikut goyang mejanya, sebab meja itu hanya satu.
orang yang hatinya tergetar karena membaca Al-Quran, maka akan menggetarkan orang yang ada dalam satu jamaah sholat. Getaran itu terkirim oleh kabel yang tak terlihat. Hanya orang yang telah tergetar hatinya bisa menggetarkan orang lain. Lalu bagaimana mungkin hati bisa tergetar? Hati tergetar atau wajilat qulubuhum, karena jika membaca Al-Quran itu diri memahami dan meyakini seyakin-yakinnya kalau Al-Quran itu adalah surat dari Allah untuk diri kita sebagai orang Islam, maka walaupun isinya tentang cerita orang munafik, orang kafir, orang yang tersesat, orang yang zalim, maka maksudnya Allah ya kita itu, bukan orang lain. Karena Al-Quran diturunkan untuk kita, bukan orang agama lain. Jadi penyadaran diri, kita dalam lahirnya dalam KTP-nya orang Islam, tapi masih selalu bertingkah laku sebagai orang ingkar seperti kafir, pembohong seperti orang munafik, selalu tak menempatkan sesuatu pada tempatnya seperti orang zalim, ngeyel seperti Bani Israel, melakukan perbuatan ngawur seperti orang tersesat. Jadi penyadaran diri akan kemelekatan sifat buruk dalam diri. Lalu Allah menegur kita. Zat yang bisa membalik dunia dan menghancurkan kita menjadi bangkai yang tak berkubur, itu memperingatkan kita, pasti orang beriman yang menyala imannya akan tergetar dan merasa diri itu benar-benar terlekati sifat buruk. Sebab jika diri makin merasa suci, maka diri itu makin kotor. Sebab walau telah penuh menempel di tubuh aneka macam kotoran, tetap saja merasa suci. Dan orang yang paling merasa lurus, maka akan paling tersesat. Karena sudah tersesat tetap saja merasa lurus. Sebab perasaan lurus itu telah mendarah daging. Juga orang yang paling bodoh itu adalah orang yang paling merasa pintar, karena jelas telah salah, tapi akan selalu yang dilakukan itu adalah kepintaran dia. Orang yang paling munafik adalah orang yang merasa sifat nifak tidak melekat pada dirinya, jadi berulang kali berdusta, maka akan dianggap tidak dusta, sebab menganggap dustanya itu suatu kebenaran. Jadi seseorang yang ingin menjadi baik, maka tak segan-segan mengkoreksi diri. Jika ada kekotoran maka tak segan mengakui lalu membersihkannya, agar ketenangan hati yang bersih didapat. Dan ketika hati telah bersih, saat mana Quran itu dibaca, maka cahaya hidayahnya Quran itu akan menyinari hati, memperjelas yang samar, mengurai arti dan makna yang lembut-lembut, seperti orang yang terseret merasa takut ketika membaca novel horor, dan tertawa ketika membaca novel humor, dan seakan menjadi pendekar ketika membaca cerita silat. Ketika dalam Quran itu ada cerita tentang neraka, maka diri itu merasa telah jatuh ke dalam lautan apinya. Ketika Al-Quran itu menceritakan surga, maka diri merasa rindu akan kedamaian dan keindahan di dalamnya. Orang yang telah tergetar hatinya oleh Quran, maka ketika mengimami jamaah sholat, akan menggedor juga hatinya makmum, seperti orang yang menggoyang meja teman duduk dalam satu mejanya. Semakin mendekati pusat getaran yaitu Allah, maka getaran itu akan makin terasa. Jadi getaran antara satu orang dengan orang lain itu beda, sebab bedanya kedekatan antara satu orang dengan orang lain dengan Allah, pusat segala getaran keimanan. Sama seperti ketika membaca cersil, lalu seseorang tergeret oleh alur cerita. Artinya orang yang membaca itu akan merasa sedih ketika nasib malang menimpa tokoh yang disukainya.
Begitu juga jika seseorang telah terseret getaran Quran akan merasa iba dengan keadaannya karena telah tersesat. Jika membaca waladolin, dirinya itulah yang tersesat dan ingin kembali memperoleh hidayah. Rasa takut itu akan muncul membayangkan andai saja diri tidak mendapat hidayah dari Allah, lalu diri menjadi orang yang merugi selamanya dan masuk neraka tidak ada masa habisnya. Sang Kiai